firman yang telah Tuhan anugerahkan boleh kami pergunakan untuk melayani dan memuliakan Engkau. Tidak hanya saja melayani dan memuliakan Engkau, tetapi menikmati Engkau di dalam setiap kesempatan yang ada. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, terlebih-lebih ya Tuhan di dalam kami memasuki ibadah-ibadah Natal tahun ini. Ketika kami mereview kembali perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, sungguh kuasa Allah, sungguh pemeliharaan Tuhan begitu ajaib, sehingga boleh kami dihantarkan kembali untuk boleh kami menikmati ibadah-ibadah Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Pada kesempatan sore hari ini kembali diberikan waktu oleh Tuhan buat kita untuk boleh kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui KTM atau kebaktian tengah minggu. Bapak Ibu, kita bersyukur ya kepada Tuhan. Berapa minggu lagi kita merayakan ibadah Natal? Kita sudah memasuki minggu keberapa ini Bapak Ibu? Minggu kedua, dan sebentar lagi minggu ketiga. Ya, minggu tanggal 15 ini nantinya kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Desember ini. Tidak terasa Bapak Ibu ya, 1 tahun Tuhan sudah pelihara kita dengan ajaib ya. Tuhan sudah luputkan kita dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Walaupun saya mengatakan saudara ya, walaupun ada banyak hal juga yang kejadian-kejadian, bahkan peristiwa-peristiwa yang kita alami, baik yang menyenangkan maupun juga yang tidak menyenangkan, baik berkat jasmani maupun juga berkat-berkat rohani yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, jadi saudara, itu menjadi satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tidak hanya saja menyambut tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus atau Allah yang telah menjadi firman atau Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, bahkan Dia hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa. Ajaib bukan? Dia Allah yang besar, pemilik alam semesta ini, tetapi justru Dia datang untuk menghampiri manusia berdosa. Tidak hanya saja menghampiri dia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Dia lahir. Dia tidak lahir di istana, tetapi dia lahir di mana, saudara? Di kandang domba. Kandang domba adalah lambang satu apa? Kehinaan. Kandang domba adalah sesuatu apa? Lambang dari apa? Kotor, jijik. Tapi di sana dia hadir. Di sanalah dia lahir. Itu adalah satu gambaran tentang keberadaan manusia. Tapi puji Tuhan, saudara ya, Dia hadir kita untuk mengembalikan kita kepada posisi yang semula sebenarnya. Dia mau, bahkan Dia ingin sekali manusia yang berdosa itu kembali bersekutu dengan Dia, supaya manusia itu boleh mereka menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Dia nggak rela loh, saudara dan saya itu menuju kepada kebinasaan. Dia tidak rela. Itu sebabnya saudara, selalu kita siapkan hati kita untuk apa? Menyambut ibadah-ibadah Natal sebagai rasa syukur kita. Puji Tuhan, Engkau telah datang menghampiri kami manusia yang tidak layak ini.
orang yang berdosa ini. Tapi justru Engkau datang tidak hanya lahir, tetapi juga Engkau mati bagi kami. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Karena ini adalah momen Natal, saudara ya. Tentunya kita persiapkan hati kita untuk menyambut, membuka hati kita, bukan menyambut Natalnya saudara, tetapi menyambut tentang Kristus itu sendiri di dalam diri kita. Kita terima Dia. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam perayaan-perayaannya, tetapi sungguh di tengah-tengah perayaan itu boleh kita menikmati siapa? Tuhan Yesus Kristus yang lahir itu. Ya, saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Jikalau sudah semua saudara, saya bacakan buat saudara dan semua. Firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama apa? Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam bagian ini sebenarnya Lukas itu menjelaskan bahwa Allah dalam karya penyelamatan bekerja di dalam sejarah dunia. Gini saudara ya. Jadi saudara, Lukas itu atau Injil Lukas itu menjelaskan bahwa Allah itu dalam karya penyelamatan bekerja di dalam sejarah. Arti Allah itu bekerja di dalam sejarah. Sejarah apa? Tentanya sejarahnya Tuhan. Walaupun hal itu ditulis dalam dunia ini supaya apa? Terus diingat oleh manusia bahwa pernah terjadi. Allah yang besar itu telah hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa. Ini loh saudara, penting. Ada satu bukti sejarah. Kalau umpamanya bukti sejarah itu saudara, kira-kira misalnya ya, kan sejarah Indonesia itu kan ada sejarahnya bukan? Betul enggak? Misalnya sejarah merdekanya Republik Indonesia. Berarti benar-benar ada atau tidak saudara? Buktinya ada enggak? Buktinya ada. Bahwa itu adalah pernah terjadi. Kalau misalnya saudara nulis sesuatu tetapi tidak pernah terjadi, itu namanya apa? Mitos atau dongeng saudara ya, atau fiksi saudara, macam-macam saudara ya. Tapi kalau umpamanya ada sesuatu yang terjadi atau kejadian atau peristiwa lalu ditulis dan kejadian itu benar, maka ditulis, maka itu adalah bukti yang telah terjadi, historis namanya, atau bukti sejarah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa ya saudara.
tentang peristiwa tentang Allah yang besar itu, saudara, dia menyatakan dirinya kepada manusia itu. Bahkan Allah yang besar itu menjadi manusia. Itu benar-benar terjadi. Seolah-olah dia membatasi dirinya, Allah yang besar tadi, yang besar sekali, pemilik alam semesta ini, beserta dengan segala isinya. Seolah-olah dia hadir di tengah-tengah manusia, dan keberadaannya itu dalam tanda kutip terbatas, seolah-olah terbatas. Betul nggak, saudara? Dahsyat, saudara. Ini peristiwa yang seharusnya tidak boleh dilupakan oleh manusia. Maka di dalam bagian ini, saudara, Injil Lukas itu menjelaskan bahwasannya Allah dalam karya penyelamatannya bekerja di dalam sejarah dunia ini. Dan memakai siapa saja yang dipilihnya untuk apa? Untuk menjadi bagian dalam karya keselamatannya bagi dunia ini. Jadi saudara, dia pakai siapa saja yang dia kehendaki untuk apa? Untuk karya keselamatan yang hendak dia nyatakan bagi manusia ini. Hebat ya. Pernah tidak kita berpikir, saudara, kok bisa Allah yang memakai manusia yang ciptaannya itu untuk menyatakan karyanya yang besar? Pernah enggak? Maka tidak heran, saudara, ya, aku yang dikasih Tuhan, sesuatu yang mungkin mustahil bagi kita, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dahsyat enggak Allah kita itu? Dahsyat dong. Kagum enggak kita tentang hal itu? Kagum. Bagaimana mungkin Allah yang besar itu seolah-olah dia membatasi dirinya hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa, yang penuh dengan cacat celah, penuh dengan kenajisan. Seolah-olah dia lahir di palungan lemah, padahal dia adalah pemilik alam semesta ini. Dia yang menciptakan alam semesta ini beserta segala isinya. Dunia ada ini oleh karena firman itu sendiri. Wah, luar biasa. Tapi sekarang dunia yang diciptakan hanya melalui firman-Nya, seolah-olah dia terbatas. Keberadaannya sebagai manusia seolah-olah terbatas. Makanya saudara yang dikasih, di sisi yang lain dia adalah Allah yang ilahi sekaligus apa? Manusia yang sejati. Hanya saja dia tidak berdosa. Sungguh puji Tuhan. Kalau kami dihampiri Allah atau Allah yang sejati itu, dia menjadi manusia yang sejati, dia tidak berdosa, hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa, itu adalah sesuatu hal yang dahsyat. Maka bagi penulis Injil Lukas itu, saudara, Natal merupakan peristiwa sejarah melalui apa? Kehadiran Allah sebagai manusia sejati untuk menyatakan keselamatan bagi manusia berdosa. Itu adalah satu bukti kasih Allah yang besar. Kemurahan Allah yang begitu besar bagi manusia, yang boleh disaksikan, bahkan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang berinkarnasi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir di kandang domba di kota Betlehem. Karya keselamatan Allah yang luar biasa itu justru apa? Diwujudkan dengan beragam kontradiksi, saudara. Mulai dari apa? Peristiwa kelahiran Yesus yang penuh dengan apa? Kesederhanaan. Kira-kira bisa enggak? Dia lahir mungkin di istana, sangat mungkin sekali. Tapi Tuhan tidak pakai itu istana itu, saudara. Dia memakai kandang domba yang sangat sederhana.
Ada tujuannya, saudara. Sehingga dia menghampiri orang-orang yang terpinggirkan, itu orang-orang yang papa, itu orang-orang yang kecil, orang-orang yang hina itu. Coba bayangkan, misalnya kalau dia lahir di istana, kira-kira bisa apa, saudara? Takut orang-orang yang bagaimana? Yang hina itu untuk menghampiri, saudara. Dia menjangkau. Memang kita adalah orang-orang yang hina. Dia jangkau kita. Dia hadir di tengah-tengah keberadaan kita. Maka tidak heran selalu digemakan di dalam perayaan-perayaan Natal tentang bahwa Allah itu apa? Allah Immanuel, saudara. Di tengah-tengah manusia yang berdosa, yang telah kehilangan, berada dalam keputusasaan, tidak mampu menjangkau Allah, justru Allah lah yang datang. Memberikan apa? Pengharapan bagi mereka yang tidak ada pengharapan. Justru yang mencari kita orang yang berdosa ini yang sudah kehilangan pengharapan, bahkan tidak ada pengharapan. Justru dia memberikan pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan palsu kah? Pengharapan yang kosong kah? Bagaimana ibu, bapak-bapak? Pengharapan yang pasti, bapak ibu. Bagaimana tidak pasti? Wong dia dari sana, dari surga, berinkarnasi dan hadir di tengah manusia yang berdosa. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, puji Tuhan, di tengah-tengah peristiwa kedatangannya di dalam dunia ini, kelahirannya di dalam dunia ini penuh dengan kontradiksi, saudara ya. Kelahirannya yang berada di palungan, yang kotor hina. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebanyak peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tercatat di dalam sejarah dunia pada zaman siapa, saudara? Yaitu Kaisar Agustus di kekaisaran Romawi, saudara. Sangat jelas sekali. Nanti ibu-ibu ya, bapak ibu bisa membacanya, Lukas pasal yang kedua ayat 1 hal. Sangat jelas kapan, di mana tempatnya. Jadi saudara, sekali lagi Allah dapat memakai siapa saja untuk menggenapi rencana karya keselamatannya. Ayat 1 dan 2, siapa saja. Itu sebabnya peristiwa kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita dalam Injil Lukas diceritakan atau dikisahkan oleh Lukas dengan ringkas sekali, saudara, dengan padat sekali dan juga sederhana, dan memulainya dari apa? Perintah sensus yang dikeluarkan oleh siapa? Kaisar Agustus yang menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 1, saudara. Jadi Lukas itu, saudara, menempatkan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam sejarah dunia, yaitu apa? Pada zaman kekaisaran Romawi. Yang dikenal dengan apa pada zaman itu? Yaitu meliputi seluruh dunia diperintahkan oleh Kaisar Agustus, yang namanya lengkap itu sebenarnya yaitu Julius Kaisar Octavianus. Memerintahkan sampai kapan, saudara? Yaitu memerintah tahun 30 BC atau before Christ, atau sebelum Yesus Kristus lahir. Jadi jelas, saudara, kalau umpamanya kita mendengar hal ini, kira-kira goyang iman kita seharusnya? Enggak, saudara ya. Karena apa? Ini sungguh-sungguh Tuhan nyatakan, saudara. Ini benar kejadian. Kisahnya tidak hanya saja kelahirannya benar-benar terjadi, tetapi apa lagi, saudara? Kematiannya enggak, penderitaannya jelas enggak ditulis di dalam sejarah manusia dalam dunia ini. Jelas. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kaisar Agustus dihormati sebagai kaisar yang agung dan mulia, dan dianggap dia sebagai apa? Juru selamat, loh saudara, pembawa berkat dan kemakmuran bagi kerajaan Romawi pada zaman itu. Jadi tidak heran, saudara ya,
Dianggap dia adalah sebagai seorang juru selamat. Kaisar agung itu dianggap oleh rakyatnya, saudara. Makanya jangan heran, saudara, siapa yang melawan atau yang memberontak atau apa, kalau ada raja yang baru, saudara, maka apa ya? Oh, jangan harap akan ditebas. Maka tidak heran kisah-kisah berikutnya itu ada yang mengisahkan anak-anak ketika dia mendengar hal itu nantinya, saudara, ada perintah untuk apa? Membunuh, saudara, ya, membantai anak-anak kecil umur di bawah 2 tahun. Coba bayangkan. Di sisi yang lain ada sukacita besar, kenapa? Kristus juru selamat itu datang, tetapi di sisi yang lain bagaimana? Ada peristiwa yang menyedihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman itulah Yesus Kristus Tuhan kita lahir sebagai juru selamat dunia ini. Kaisar Julius itu, dia bukan juru selamat, bukan juga sumber kemakmuran, bukan juga sumber kesejahteraan, tidak, saudara. Dia tidak bisa memberikan keselamatan bagi manusia itu, keselamatan jiwanya. Tetapi hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang memberikan keselamatan. Itu sebabnya di dalam bagian ini, saudara, sangat penting untuk boleh kita renungkan bersama-sama. Maka saudara, di dalam bagian ini perjalanan atau peristiwa tentang kelahiran itu, saudara, maka di sana tidak boleh kita lepas tentang ada Yusuf dan Maria. Mereka taat di dalam ketika diperintahkan untuk sensus itu, mereka taat pergi ke Bethlehem. Maria harus pergi ke Bethlehem. Sehingga akhirnya Tuhan kita Yesus lahir di Bethlehem. Kalau Bapak Ibu bisa membacakan ayat 3 sampai ke 5 itu. Tuhan pakai mereka, lalu bagaimana? Gak mungkin Maria ya, aku lagi hamil, gak bisa aku. Enggak, saudara. Yusuf dan Maria di sana dikatakan di dalam karya keselamatan Allah tadi, dan memang Tuhan pakai mereka, maka mereka taat setia untuk mengikuti semuanya itu. Taat dan setia, saudara. Kira-kira Maria berat enggak? Berat loh, saudara ya. Nggak gampang itu, saudara ya. Kalau di dalam Alkitab itu sebenarnya jarak yang mereka tempuh itu kurang lebih 80 sampai 90 mil. Dan itu sudah hamil tua. Kira-kira bagaimana, saudara, perasaan? Apalagi ada ibu-ibu, saudara ya. 80 sampai 90 mil itu perjalanan mereka. Dekat atau jauh? Lah 1 mil itu hitungannya berapa? 1,5 kilometer kurang lebih. Kalau 80 kilo berapa? 80 mil. Dekat atau jauh? Nah, zaman dulu jangan ada pikiran kita, saudara. Dekat itu. Kalau zaman sekarang ya, mungkin kalau zaman kita paling ya seperti Malang lah, Surabaya Malang, betul nggak, saudara? Kurang lebih lah ya. Tapi kalau zaman dulu, saudara, jangan kita bayangan kita ya zaman sekarang. Oh, aku bisa bawa mobil, atau naik Grab, atau naik Gojek, ya, saudara ya. Apalagi yang paling cepat apa? Naik pesawat. Betul, saudara? Nggak ada zaman dulu yang tahu. Kalau zaman dulu Pak, paling kendaraan yang ditumpangi apa, saudara? Bang. Unta. Keledai misalnya. Nah, misalnya ya Maria dan Yusuf ini kira-kira orang berada enggak? Nah, kalau umpamanya bukan orang berada, sudah misalnya saya.
Naik apa? Nah, saudara, bisa kita renungkan hal ini, saudara. Artinya apa sebenarnya? Bahwa mereka tunduk kepada kehendak Allah, saudara. Gak ngomel gitu aja. Coba zaman sekarang, disuruh melayani, ayo gimana? Ngomel. Aku udah capek ini. Gak selesai wes, gak jadi itu Natal wes, gak ikut Natal wes. Coba kalau misalnya Maria ngomel, ayo sudah. Tetapi kita belajar, Maria dan Yusuf itu membiarkan apa? Dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Ngomel enggak? Gak ada ditulis selama itu. Kalau ada ditulis loh, saya ceritain ke bapak ibu. Tapi gak ada itu, gak ngomel dia. Yusuf juga gak ngomel-ngomel. Kamu gak ngerti tak? Kita ini loh, lagi susah misalnya. Maria loh, Tuhan yang ngerti sedikit. Ini lagi hamil tua. Dan yang dikandung ini loh, raja di atas segala raja. Misalnya. Tapi gak ada alasan itu loh. Dia tuh gak bilang, kedinginan kalau malam loh. Atau kehujanan lah kalau zaman sekarang. Hujan loh. Gak ada mobil. Gak ada AC-nya lagi. Panas. Apa gitu sudah? Enggak ya. Tapi mereka membiarkan dirinya taat kepada siapa? Kehendak Allah. Mereka mau masuk di dalam rencananya Tuhan. Membiarkan diri mereka dipakai oleh Tuhan dengan dahsyatnya. Mau tidak saudara dipakai oleh Tuhan? Mau saudara? Mau? Syukur saudara. Jikalau Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Dan Tuhan memakai saudara dan saya. Itu adalah satu kemurahan Tuhan. Maka tidak heran perkataan Maria itu ketika ada malaikat Tuhan katakan bahwa kamu kandung itu adalah dari siapa? Dari Roh. Lalu dia berkata apa? Jadilah apa saudara? Jadilah padaku apa? Jadilah padaku apa? Luar biasa bukan? Menurut perkataan. Gak ada kata-kata aduh malu aku Tuhan ini segala macam. Gak ada. Membiarkan diri mereka untuk dipakai oleh Allah. Di tengah-tengah keterbatasan mereka, di tengah-tengah segala kesederhanaan mereka, Tuhan pakai dengan dahsyatnya. Saudara jangan tunggu dulu ya. Oh besok kalau aku ini segala macam, baru aku mau melayani Tuhan, baru aku melakukan ini dan itu. Enggak. Tuhan pakai kita di dalam segala keberadaan kita. Saudara. Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti mengerti setiap keadaan kita. Di tengah-tengah kesukaran pun, pergumulan kehidupan kita, Tuhan pakai saudara. Asal apa? Membiarkan diri kita mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Justru dari sanalah dengan kuasanya memakai saudara dan saya. Amin saudara. Kiranya ketaatan Maria itu menjadi ketaatan kita. Di dalam apa? Menuruti firman-Nya di dalam hidup kita. Siapkan hati saudara dan saya di dalam menyambut Natal ini saudara. Jangan gara-gara sesuatu hal yang cilik saudara rame. Akhirnya apa? Kita tidak menikmati momen Natal ini. Untuk kita nikmati dengan sukacita. Bukan karena Tuhan tidak memberikan sukacita di dalam hati kita, tetapi karena kita tidak mau membiarkan diri kita itu untuk boleh kita nikmati sukacita dari Tuhan. Kira-kira ada kesempatan buat kita misalnya dalam persoalan, puji Tuhan, ya apa solusinya Tuhan tolongkan. Ada enggak? Tapi duluan kita bagaimana? Ngomel dan marah. Saudara. Tuhan menolong saudara dan saya di dalam
ibadah-ibadah Natal ini, saudara. Bahwa Allah itu mendesain sedemikian upaya untuk menyatakan rencananya bagi saya dan saudara. Mau dipakai oleh Tuhan? Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita, ya, memakai saudara dan saya di dalam ibadah-ibadah Natal ini, bahkan di dalam setiap kesempatan yang ada. Oh, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan dia mau menyatakan memakai kita sebagai alatnya, pekerjaan tangannya. Siapakah kita? Kita hanya berkata, Tuhan, Engkau mengetahui segala keberadaan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau selalu memakai kami. Pakailah kami seturut dengan kehendak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman malam hari ini. Teguhkanlah setiap jemaat-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah. Kau datang menghampiri kami, bahkan menebus kami orang-orang yang berdosa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami doa. Haleluya. Amin. Seterusnya kami serahkan kepada Ibu Ninik untuk memimpin kita dalam doa-doa syafaat atau hal-hal yang lain yang perlu disampaikan buat kita pada malam hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, puji Tuhan. Sungguh kita bersyukur kalau kembali saat malam ini kita boleh mendapat berkat lewat firman Tuhan yang sudah diberikan buat kita semua. Sukacita Natal boleh kita rasakan. Amen. Benar-benar kita rasakan sampai dalam hati kita, ya, karena Tuhan yang begitu mengasihi kita, Dia rela hadir dalam dunia, lahir di tempat yang sangat hina demi keselamatan kita semua. Biarlah kita menyiapkan seluruh hidup kita, memberikan hidup kita untuk memuliakan Dia, Tuhan Raja segala raja.